Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal bahas seputar petunjuk teknis seleksi prestasi akademik atau biasa disingkat dengan SPAN PTKIN. Jadi buat teman-teman yang mau daftar SPAN PTKIN di tahun 2024, itu ada beberapa persyaratan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk jadwalnya itu juga sudah ada ya teman-teman. Untuk jadwal SPAN PTKIN di tahun 2024, itu yang pertama ada pengisian PDSS. Nah, untuk pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah masing-masing. Jadi, kalian sebagai siswa tidak ikut serta dalam pengisian PDSS. Untuk tanggalnya adalah tanggal 22 Januari sampai 5 Februari 2024. Kemudian, untuk sertifikasi PDSS yaitu pada tanggal 22 Januari sampai tanggal 5 Februari 2024. Dan kemudian untuk pendaftaran siswa yaitu pada tanggal 12 Februari sampai 15 Maret 2024. Nah, jadi teman-teman, semisalnya nanti sekolah teman-teman udah mendaftarkan PDSS, baru teman-teman bisa yang namanya ikut mendaftar SPAN PTKIN 2024 pada tanggal 12 Februari sampai 15 Maret 2024. Dan untuk pengumuman hasil seleksi itu pada tanggal 2 April 2024. Nah, gimana sih juknis atau tata cara pengisian PDSS oleh sekolah? Oke, langsung aja kita bahas. Stay tune. Oke guys, lanjut kita bahas seputar ketentuan umum dari pendaftar SPAN PTKIN di tahun 2024. Nah, di sini untuk teman-teman yang sekolahnya dari MA, MAK, SMA, SMK, nah teman-teman bisa daftar yang namanya SPAN PTKIN dengan syarat teman-teman punya yang namanya nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini biasanya sekolah teman-teman punya yang namanya NPSN. Kemudian, Satuan Pendidikan memiliki kode registrasi sekolah yang mana dapat dilihat di Dapodik dan EMI Satuan Pendidikan. Nah, ini secara umumnya ketentuan yang harus sekolah teman-teman penuhi dan ini diurus biasanya oleh tata usaha atau guru BK. Nah, untuk persyaratannya itu ada yang namanya KKM, yaitu kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, 11 semester 1, 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1. Nah, ini ketentuan umum terkait juknis pendaftaran PDSS PAN PTKIN tahun 2024. Kemudian kita lanjut, gimana sih alur registrasi PDSS tahun 2024 ini? Yang pertama, teman-teman atau sekolah teman-teman harus mendaftar yang namanya pengisian PDSS di halaman pdss.ptkin.ac.id dengan memasukkan yang namanya NPSN, kode registrasi, nomor sekolah WA, dan juga email dari kepala sekolah. Kemudian jika sudah berhasil, teman-teman akan dikirim namanya password. Nah, ini akan dikirim ke kepala sekolah teman-teman melalui email. Kemudian login, sekolah teman-teman login di halaman ini dan dengan menggunakan password yang telah dikirim. Nah, kemudian pada saat PDSS, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah teman-teman. Yang pertama adalah cetak data sekolah, pastikan data sekolahnya benar. Yang kedua, cetak data jurusan. Yang ketiga, unggah KKM. Yang keempat, generate mata pelajaran. Yang kelima, unggah nilai. Dan yang keenam, finalisasi. Dan yang ketujuh, informasikan kepada siswa. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, pada saat finalisasi. Karena kebanyakan pada saat finalisasi mungkin masih ada data-data yang salah, nilai-nilai rapor yang salah diupload. Nah, jadi pastikan sebelumnya sekolah teman-teman sudah mengupload nilai yang sesuai dengan rapor dari teman-teman. Nah, yang kelima, Selesai melakukan tahap yang 7 ini, kemudian informasikan kepada siswa untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal. Nah, tadi udah disebutkan bahwasanya jadwal SPAN PTKIN siswa. Nah, nanti teman-teman akan regis melalui informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah. Oke, lanjut kita bahas tata cara registrasi PDSS oleh sekolah. Nah, teman-teman silakan
arahkan sekolahnya untuk membuka halaman atau link https pdss.ptkin.ac.id. Nah, di sini ada pilihan PDSS. Nah, di sini ada beranda, ada Panlog, ada program studi, ada login siswa, ada PDSS, dan ada helpdesk. Nah, di sini ada yang namanya PDSS. Kemudian login sekolah, kemudian sekolah teman-teman masukin yang namanya NPSN, kemudian password, dan juga verify yang namanya kode ini. Nah, nanti langsung teman-teman atau sekolah teman-teman mendaftarkan diri sebagai peserta SPAN PTKIN 2024. Kemudian pilihlah daftar sekolah. Kemudian registrasi. Nah, apa aja sih yang harus diinput? Yang pertama, harus masukin yang namanya NPSN. Pastikan NPSN ini adalah NPSN yang benar. Nah, di sini ada informasi untuk sekolah satuan pendidikan madrasah atau pendidikan diniyah Islamiyah, pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang tidak punya NPSN tidak dapat mengikuti SPAN PTKIN. Jadi, kalau misalnya teman-teman atau sekolahnya nggak punya yang namanya NPSN, itu tidak bisa daftar yang namanya SPAN PTKIN tahun 2024 ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah masukkan kode registrasi sekolah. Kode registrasi sekolah tertera pada akun Dapodik sekolah. Kemudian pilih lanjutkan pendaftaran. Nah, setelah teman-teman input yang namanya NPSN, baru input kode registrasi dan juga masukkan kontak sekolah, nama kontak sekolah. Nah, kemudian di sini dimasukkan yang namanya nama sekolah apa, nama kepala sekolah siapa, nomor HP kepala sekolah siapa, nomor WhatsApp kepala sekolah apa, dan juga email kepala sekolah. Setelah ini, pastikan ini yang benar ya teman-teman, jangan sampai satu salah gitu. Karena kalau misalnya salah, tidak bisa pihak SPAN PTKIN untuk menghubungi sekolah teman-teman. Kemudian lanjut pendaftaran, buka email dari SPAN PTKIN, kemudian pilih login. Nah, nanti setelah ini semua selesai, pengisian data ini selesai, akan timbul di email kalian, email dari SPAN PTKIN. Kemudian klik yang namanya login. Kemudian akan muncul email dari pihak SPAN PTKIN. Nah, isi emailnya ini NPSN atau NPSS dan juga password. Nah, di sini ada catatan, sekolah yang sudah terdaftar tahun 2023 dapat menggunakan user dan password yang sudah dikirim melalui email atau dapat menggunakan fasilitas lupa password. Fasilitas lupa password akan mengirimkan kembali password ke email yang sudah terdaftar. Nah, kemudian tata cara login PDSS-nya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa baca. Dan lanjut kita cek yang namanya data dari pihak SPAN PTKIN. Jadi di sini teman-teman sudah ngisikan tadi yang namanya nama sekolah, provinsi, alamat sekolah, jenis kepemilikan. Nah, ini data-data sekolah. Kalian harus cek yang namanya profil sekolah. Kalau misalnya udah benar, kalian klik lanjut atau kalian klik simpan. Kemudian kalau misalnya data belum selesai, sekolah dapat melakukan perbaikan data melalui link ini, jadi atau melalui emis madrasah. Jadi kalau misalnya ada data yang masih salah, masih bisa diperbaiki. Kemudian pilih kurikulum yang diterapkan sekolah, kemudian pilih simpan. Nah, di sini kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah kalian, kemudian klik simpan. Kemudian baru pilih pengaturan jurusan. Nah, untuk pengaturan jurusan ini, sekolah kalian harus mengisi yang namanya jurusan apa aja sih yang ada di sekolah kalian. Kemudian lanjut pilih perbarui data sekolah, kemudian cek data jurusan dan data jumlah siswa. Nah, di sini ada jurusan MIPA, masa belajar, kelas, kuota siswa gitu kan. Jadi, di sini bisa dilihat berapa siswa yang masih aktif, terus dari jurusan apa, masa belajarnya dan juga kelas. Kemudian generate mata pelajar dan unduh file tempat Excel KKM. Nah, di sini ada Excel. Kemudian ini berguna untuk memunculkan yang namanya KKM kalian nantinya. Jadi sekolah bakal update yang namanya KKM dari tiap-tiap mahasiswa.
Nah, kemudian ini bentuk KKM-nya ya, mengisi file KKM. Misalnya nih, nilai bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 berapa? 86. Nah, ini bentukannya. Jadi, insya Allah sekolah teman-teman bakal paham. Ini untuk jurusan IPA ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Kemudian, unggah file Excel KKM. Setelah mengisi file KKM, maka sekolah melakukan unggah file. Nah, kemudian diunggah dan disimpan terlebih dahulu. Kemudian cek kembali data KKM. Jika terjadi kesalahan KKM, sekolah dapat langsung memperbaikinya dengan cara klik pada kolom nilai KKM. Kemudian kalau misalnya ada data yang salah, sekolah juga bisa edit yang namanya pilih data siswa yang salah, nanti diperbarui oleh sekolah. Kemudian lanjut ke bagian mengunggah nilai. Nah, di sini sekolah juga bakal input nilai kalian yang tadi udah di Excel. Nah, nanti bentukannya akan teman-teman lihat seperti ini. Misalnya nih, jurusan apa? Jurusan matematika. Oh, ini NISN-nya, nama siswanya, mata pelajarannya, dan ini nilai-nilainya. Kemudian selanjutnya pilih simpan agar nilai yang diupload itu tersimpan. Kemudian baru kalau sudah dipastikan benar semua, baru melakukan yang namanya finalisasi PDSS. Nah, di sini ada catatan, sebelum melakukan finalisasi, sekolah diharapkan melakukan pengecekan ulang apakah nilai siswa berhasil terunggah pada sistem. Pastikan semua kolom lengkap. Sekolah dapat melakukan tahapan finalisasi dengan cara melakukan klik tombol finalisasi. Sehingga nanti kalau misalnya sekolah kalian udah fix nih, udah benar semua data-datanya, udah nggak ada yang kosong, udah lengkap semuanya, baru klik yang namanya finalisasi data. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dari pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2024 yang dilakukan oleh sekolah teman-teman. Kemudian ada yang namanya cetak data siswa. Nah, di sini ada informasi nih, sudah difinalisasi. Kemudian baru pada misalnya nih teman-teman ada perbaikan data nilai KKM dan nilai siswa, itu masih bisa pada tanggal 22 Januari sampai 5 Februari dengan cara sekolah mengajukan surat permohonan pembatalan PDSS melalui email info@spanptkin dengan subjek email NPSN permohonan pembatalan finalisasi PDS. Nah, kemudian di sini juga ada kontak yang bisa dihubungi, ada email, website, WhatsApp, dan juga alamatnya. Oke, semoga hal ini membantu teman-teman untuk bisa mendaftar SPAN PTKIN di tahun 2024. Dan ingat ya teman-teman, kalau misalnya di SPAN PTKIN itu tahap pertama adalah pengisian PDSS oleh sekolah. Jadi kalian nggak perlu mengisi PDSS secara sendiri karena itu adalah tugas dari sekolah. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.